Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Kali ini saya berada di LPS atau Lembah Pasir Sumbul yang berada di kawasan Puncak Cianjur, dan saya ditemani oleh teman saya Bang Umar. Halo guys. Dan Bang Umar ini juga salah satu pengelola di LPS ini, jadi lumayan lah gratisan kita. Jadi LPS ini letaknya di mana sih, Bang? Letaknya persisnya sih di Kabupaten Cianjur, cuman lebih ke perbatasan dengan Bogor ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang sering main ke puncak itu, kalau tahu arahnya Puncak Pas, nah itu nggak terlalu jauh tuh dari Puncak Pas, turun sedikit sekitar 500 meter, hampir sekilo kurang lah, itu di sebelah kanan posisi. Jadi arah Jakarta. Dari Jakarta arah Puncak sih sebenarnya. Kalau yang dari Jakarta, kalau yang dari Cianjur sih sebelum restoran Bumin ini. Gitu. LPS juga kan ada dua ya? Ya, kita ada dua. Sebetulnya satu lokasi, cuman karena aksesnya di bibir hutan ya, jadinya kita kebagi dua. Yang satu dekat Hotel Lembah Hijau, yang satunya lagi di Puncak. Seberang restoran Bumin ini 300 meter langsung nyampe ke hutan. Jadi masuknya ini LPS satu Kita apa dua? Satu. Oh, pertama ya? Ya. Di gerbang pertama. Gerbang duanya yang satu lagi dekat Hotel Lembah Hijau. Nah, sekarang kan kita lagi ada di alam nih. Di hutan, guys. Di hutan. Enaknya tuh ngobrolin apa ya? Bebas sih. Bebas ya. Kalau ngobrol bebas silahkan. Yang bermanfaat boleh, kalau yang gibah jangan deh. Kasihan orang yang digibahin. Jadi kita mau ngobrolin apa ya? Ya, ngobrolin tentang alam lah, sedikit tentang alam atau penggiat alam kayak gitulah. Nah, kalau penggiat alam kan biasanya tuh suka yang berkegiatan di alam bebas kayak gitu, atau camper kayak gitu ya. Terus basic apa gitu yang harus diketahui kayak gitulah. Sebetulnya sih pada dasarnya sama aja ya, karena kita berkegiatan di luar ruangan ya. Entah itu naik gunung, climbing segala macam, atau mainnya ke pantai segala macam. Basicnya sama aja, karena kita berada di outdoor. Basic pertama sih yang harus disiapkan adalah fisik dan mental. Karena ketika kita bermain di outdoor itu banyak sekali hal-hal yang tak terduga gitu. Jadi minimal harus dipersiapkan segala sesuatu. Jangan sampai ketika kita bermain di alam bebas, peralatan dengan yang seadanya kita nggak bisa survive gitu. Jadi harus dipersiapkan dulu. Minimal dari segi perjalanan kita harus tahu dulu perjalanan kita mau kemana, tujuan kita mau kemana. Kita harus observasi dulu wilayah yang mau kita tuju, terus perbekalan segala macam pun itu harus disediakan dengan sedemikian rupa gitu, biar ketika kita berkegiatan tuh aman dan nyaman. Intinya sih aman gitu. Ini juga yang saya tahu, tapi tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Ada 3 kritik penggiat alam. Yang pertama tuh kayak jangan meninggalkan apapun selain langkah. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Nah, sebetulnya sih itu dibilang mindset sih bukan, tetapi hanya pemahaman beberapa orang saja. Pada dasarnya ketika kita bermain ke hutan atau ke gunung, yang harus kita pelajari lebih dalam itu perbekalan dan peralatan. Karena di dalam hutan itu kita tidak tahu kondisi yang mana yang bakal terjadi saat itu. Minimal ketika perbekalan dan peralatannya sudah ready, sudah siap semuanya,
kita nggak akan terlalu kepanikan dengan keadaan yang ada di dalam hutan tersebut. Sebetulnya tidak ada kode etik yang memang khusus, tetapi Tapi Pak, kode etik itu diarahkan untuk menjaga betul, kayak gitu. betul. Sebetulnya tergantung orangnya sih. Kalau orangnya memang senangnya di hutan itu mau ngapain gitu kan. Ya. Ada yang memang senang cari foto aja, atau memang senang di dalam hutan karena suasananya. Ada yang memang senang karena kebutuhan pekerjaan dan lain-lain. Tergantung orangnya. Kalau kode etik secara khusus sih saya rasa tidak begitu ini ya, karena itu lebih kembali ke sifat kita masing-masing. Ya mungkin udah banyak orang tahu lah, masuk ke hutan tuh harus seperti apa, harus kayak gimana. Justru cenderung ketika kita banyak ambil foto segala macam, kita harus tahu dulu lokasi yang mana yang mau kita explore atau mau kita ambil foto segala macam. Karena di beberapa wilayah yang memang itu taman nasional kan tidak semua diperbolehkan untuk dikunjungi. Gitu, makanya basicnya kita harus tahu dulu perjalanan kita mau kemana, mau ke hutan mana, mau ke mana, terus itu hutannya perhutani atau memang taman nasional, hutan itu apakah memang diperbolehkan untuk umum atau tidak, kita harus tahu dulu selain perbekalan dan peralatan dan sebagainya. Sekarang kan lagi tren pendakian, terus si pihak jasa penyedia tuh sudah menyediakan jalur tersebut. Nah, kan suka ada yang nerobos ke sini ke situ, kayak nggak mau jalur legal lah kayak gitu. Nah, tanggapannya gimana nih? Sebetulnya itu tinggal tergantung ke diri kita masing-masing ya. Kita mau menempuh jalur yang mana. Pada dasarnya kalau kita mau selamat, mau nyaman dan segala macam ya kita harus menempuh dengan jalur yang memang legal. Tetapi kebanyakan orang pada hari ini mereka terlalu memaksakan diri untuk mencoba mengeksplor jalur baru dan sebagainya, tapi koordinasinya kurang. Mereka tidak mau berkoordinasi dengan baik dan benar. Alhasil ya gitulah, sering kita temukan pendaki ini lewat jalur mana. Sebenarnya kita tinggal memahami lagi perjalanan kita tuh mau seperti apa, mau dibikin ribetkah atau memang ribet tapi nyaman gitu kan ya, tergantung dari pribadi kita masing-masing. Padahal ya itu kan tinggal kalau, di ini lagi sih. Kalau legal tuh ada asuransi jiwanya. Betul, segala sesuatunya sudah diperjelas, sudah disediakan, dan itu memang legal secara nasional ya, secara berbadan hukumnya juga jelas gitu. Tapi kebanyakan pendaki hari ini ya gitulah, kebanyakan oknum sih sebetulnya, oknum yang memang memaksakan diri untuk ya itu tadi, karena mendaki gunung sekarang sudah bukan menjadi ajang apa ya, kalau dulu sih hanya orang-orang tertentu ya. Iya. Kalau sekarang bisa orang siapa saja naik gunung asal punya peralatan seadanya juga bisa naik kan gitu ya. Itu tadi korban medsos biasanya, pengen dong dipoto di Gunung Anu, naik puncak Gunung Anu segala macam, tanpa memperhitungkan perjalanan yang memang kita nggak tahu trouble-nya itu mau di sebelah mana. Atau ya mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa, tapi ketika ada trouble di jalur segala macam ya itu silahkan tanggung masing-masing sih sebetulnya. Di situ siapa yang mau tanggung jawab? Iya itu. Jadi itu tinggal kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau mengeksplor gunung itu dijadikan apa ya, tinggal gimana kitanya. Terus hal kecil apa sih yang suka kita lewatkan kayak gitu kalau kita mau mendaki kayak gitu? Hal terkecil yang memang bukan terkecil sih, tapi Yang hal suka- itu tuh hal paling dasar yang memang sering dilupakan bagi para bukan pendaki sih sebetulnya, bagi pada orang-orang yang memang senang naik gunung. Yang sering dilupakan itu adalah perlengkapan dan perbekalan yang memang notabene tidak lengkap, meskipun ada beberapa part yang memang jarang dipergunakan segala macam, tapi itu akan fungsi ketika memang kita membutuhkan. Itu yang sering dilewatkan. Terus dalam situasi gitu. dalam situasi tertentu itu bisa dipergunakan dan memang membantu banget gitu, kayak emergency obat-obatan segala macam atau emergency survival segala macam, itu yang sering dilewatkan meskipun jarang dipakai, jarang dipergunakan, tapi sekalinya butuh, kalau memang tidak ada ya kan susah. Makanya
harus dipersiapkan matang-matang ketika memang mau mendaki gunung. Dan kita kalau bawa pisau kayak gitu, apa wajib atau enggak? Sebetulnya Masuknya. sih wajib karena di saat kondisi tertentu pisau bisa berguna untuk ya kayak motong ranting segala macam atau motong apa saja, asal jangan dipakai untuk kejahatan. Itu kembali lagi ke diri kitanya masing-masing gitu. Dan yang sering dilupakan adalah minim pengetahuan tentang perjalanan kita, entah itu mendaki, entah itu masuk hutan segala macam. Itu yang sering dilewatkan karena rasa ingin tahunya itu lebih besar, jadinya ya udahlah gimana nanti aja, gimana di jalan, gimana di trek, gimana nanti di puncak. Padahal itu hal yang memang harus dipersiapkan matang sebelum kita melakukan perjalanan, biar nanti ketika ada trouble kita nggak panik, kita nggak sibuk ngapain gitu kan. Jadi bisa dikendalikan dengan situasi yang memang sudah hafal gitu, maksudnya harus digimanain, harus kayak gimana gitu. Karena kebanyakan orang ya itu tadi, minim pengetahuan. Males sebetulnya mau nyari pengetahuan, karena sekali dua kali mungkin mereka tidak akan mengalami hal-hal yang memang krusial di dalam hutan. Tapi sekalinya mereka mendapatkan trouble yang memang serius, ya itu tadi, itu ya silahkan tanggung sendiri gitu. Meskipun di beberapa gunung ada ranger, ada segala macamnya, ada volunteer segala macam, tapi kan kita tidak bisa mengandalkan orang-orang tersebut. Itu hanya beberapa bagian yang memang urgent sekali gitu. Terus gini Bang, kalau kita lagi berkegiatan di alam atau ke gunung kayak gitu, terus kita mengalami trouble, hal apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus langsung ke bawah, ke base camp, kasih tahu, atau kita harus tangani sendiri kayak gitu? Nah, itu hal-hal yang memang harus kita pahami ketika kita berkegiatan di alam. Contohnya naik gunung, ketika kita ada trouble di gunung, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik ketika kita ada trouble. Yang kedua, kita harus sebisa mungkin bukan mengevakuasi, tapi lebih ke mengobati dulu si korban. Dan kita harus ketahui dulu trouble-nya itu seperti apa, entah itu dia kedinginan, sakit perut atau segala macam. Kita harus tahu dulu. Sebisa mungkin kita harus tangani dulu di tempat. Setelah itu kalau memang kita tidak memungkinkan untuk dirawat lebih lanjut, ya kita nyari bantuan segala macam. Baru itu pun kalau kondisinya kita lagi banyakan di atas 3 orang. Tapi kalau cuma 3 orang atau 2 orang, biasanya mereka akan panik dan kebingungan. Sebetulnya tidak masalah ketika kita ada trouble, ya tinggal dikasih obat segala macam. Lalu ketika memang sudah agak baikan, langsung kita nyari pertolongan gitu. Makanya kita harus pahami dulu pertolongan pertama, gawat daruratnya. Kita harus mau nggak mau harus mempelajari hal-hal seperti itu, karena kebanyakan orang nggak tahu juga ya cara memberikan pertolongan pertama ketika ada trouble. Ya mungkin kalau trouble-nya ringan, kita nggak nyari bantuan pun nggak masalah, tapi kalau sudah berat itu akan beresiko lebih berat lagi, berkepanjangan sih seperti itu. Dan itu resikonya juga kalau kita nanjak berdua. Ya, itu resiko paling berat. Apalagi kalau sendiri kayak Betul. gitu. Makanya itu ketika kita memang mau melakukan kegiatan naik gunung atau ke dalam hutan, kita tidak menyarankan untuk pergi sendiri, berdua, minimal bertiga. Biar ketika ada trouble itu kita ada yang satu bisa nolong si korban, yang satu bisa mencari bantuan ke bawah lah atau ke base camp segala macam, seperti itu. Dan selesai sudah obras kita kali ini. Semoga dari obrolan kita ada sedikit bermanfaat kayak. Mohon maaf kalau ada salah, mohon dikoreksi. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita. Saya Ade Akung bersama Umar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.